Martial Universe. Bab 35. Judul, Tukar Pukulan. Bruk. Suara teredam rendah terdengar saat kedua tinju itu bertabrakan. Efek yang dihasilkan menyebabkan debu di sekitar tanah tersapu seluruhnya. Hasil yang diharapkan penonton tidak terjadi. Malah, tubuh Lindong berdiri tegak, tertanam di atas tanah seperti batu besar setelah menerima pukulan level 9 Temperate Body Lei. Serak-serak, keduanya mengambil beberapa langkah mundur setelah hantaman. Lei terdorong ke belakang sebanyak 2 langkah, sedangkan Lindong 3 langkah. Secara menyeluruh, efek serangan Lei tidak memenuhi harapan para penonton. Dia bisa menerima pukulan itu? Menatap Lindong, yang berakhir imbang dengan Lei, tatapan terkejut muncul pada setiap wajah generasi muda. Lei memiliki reputasi legendaris di kota Qingyang, dan banyak orang mengira dalam waktu setengah tahun, dia bisa menembus level 9 Temperate Body dan melanjutkan ke level Earthly Yuan. Maka saat itu, kekuatan keluarga Lei akan menjulang lagi. Di antara generasi muda di kota Qingyang, Lei dianggap nomor 1. Namun, hari ini, yang digadang-gadang sebagai nomor 1 rupanya dihentikan oleh lelaki lebih muda dari keluarga Lin. Perkembangan mengejutkan ini menyebabkan banyak mata mendelik lebar. Ekspresi Xie Yingying dan Xie Ting berubah, kecemasan muncul di mata Xie Yingying. Rupanya Lindong sang pendatang baru ini sungguh memiliki kemampuan. Dalam sekedip mata, Xie Yingying kembali tenang. Walau Lindong tanpa terduga bisa menahan serangan Lei, tidak berarti dia punya kualifikasi untuk bertarung seimbang dengan Lei. Lagi pula, Lei ada di level 9 Temperate Body. Maka dari itu, jika dibandingkan dengan Lindong yang hanya di level 8 Temperate Body, dia masih lebih kuat. Ditambah lagi, di pertukaran sebelumnya, Lindong menggunakan ilmu bela diri ketika Lei tidak menggunakannya. Karena itu, jika mereka lanjut dan bertarung serius, kesimpulannya adalah kekalahan Lindong. Pukulan penetrating 9 gema? Tidak buruk. Lei melangkah mundur sambil melihat Lindong dengan tatapan heran. Tak lama, dia tersenyum dan menggeleng. Tidak heran kenapa kau bisa bersikap begitu sombong. Rupanya kau punya kemampuan. Tapi, kau mungkin tidak akan seberuntung ini lain kali. Setelah dia bicara, di tangan Lei yang bagai cakar, cahaya tebal muncul seiring Yuan Power yang berombak. Tampak dia akhirnya akan menggunakan ilmu bela diri untuk melawan. Menyaksikan pemandangan tersebut, kegembiraan Lin Xia dan yang lain segera berubah menjadi ketakutan. Dilihat dari ekspresinya, sepertinya Lei memutuskan serius. Ekspresi Lindong tetap tenang. Dia tahu jika di sana terdapat jurang pemisah yang luas antara level 8 Temperate Body dengan level 9. Meski dia menggunakan 10 gema pukulan penetrating, dia hampir tidak bisa mengimbangi Lei. Ditambah lagi, Lei jelas terlatih dalam bela diri, dan berkat latar belakang kuat keluarga Lei, mungkin dia juga sangat mahir. Oleh sebab itu, jika mereka bertarung serius, mungkin Lei punya kesempatan menang lebih baik. Walau begitu, Lindong percaya jika meski Lei menang, itu akan jadi kemenangan yang terlalu pantas. Fuh. Lindong menarik napas panjang dan meregangkan 10 jarinya. Dia sangat ingin tahu seberapa kuat teknik Wonder Gate Seal jika dibarengi dengan kekuatan penuhnya. Meski itu baru bab pertama dari Wonder Gate Seal, yang sudah dibuang oleh Lin Xiao dan Lin Zentian, Lindong tahu jika kekuatan ilmu bela diri tersebut menjadi lebih kuat setelah disempurnakan oleh sosok bercahaya batu talisman. Semakin banyak penonton berkumpul, menyaksikan suasana ketegangan yang naik di sekitar. Mereka begitu tertarik mengetahui, apakah pendatang berbakat yang muncul dari keluarga Lin sanggup mengimbangi jenius muda legendaris Lei. Dengan telapak tangan yang tertekuk ke belakang, tatapan tajam Lei pada Lindong berubah semakin ganas. Keluarga Lei dianggap fraksi paling mapan di kota Qingyang dan mereka sering memandang benci fraksi lain seperti keluarga Lin yang tiba-tiba menginvasi dan mencari kekuatan. Karena itu, jika dia tidak bisa benar-benar mengalahkan Lindong, dia akan jadi bahan tertawaan. Hehe, tempat ini ramai sekali. Saat Yuan Power di tubuh Lei mulai berputar, terdengar tawa merendahkan. Tak lama, 10 orang melompat turun dari gedung di dekat sana dan berjalan lurus ke keramaian. 10 orang itu semuanya pemuda berumur sekitar 16 hingga 17 tahun. Mereka semua mengenakan baju yang sama dan gambar pedang besar yang menari liar terjahit di bagian dada. Raging Blade Dojo,
Lindong sedikit terkejut saat melihat orang-orang itu. Dia mengenali mereka dari gambar di baju. Mereka berasal dari Raging Blade Dojo, fraksi besar ketiga yang berdiri di level yang sama dengan keluarga Xie dan Lei. Pemimpin kelompok pemuda ramah adalah pemuda kurus. Pemuda itu memiliki telapak besar yang tidak biasa, dan penuh dengan bekas luka yang disebabkan oleh latihan rutin dengan pisau. Awalnya dia melirik Lei sebelum dia mengacungkan ibu jari dan tersenyum pada Lindong. Kau pasti Lindong dari keluarga Lin, kan? Keberanian dan wawasanmu memang sangat bagus. Wu Yun, ini antara aku dan dia. Jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Dengan ekspresi gelap di wajahnya, Lei Li berteriak pada pemuda yang tersenyum itu. Kalau aku tidak turun tangan, maukah kalian tidak bersikap seolah seluruh kota Qingyang ini milikmu? Wu Yun memutar mata sambil menjawab dengan ejekan. Melihatnya, terbukti jika dia memiliki hubungan buruk dengan Lei Li dan yang lain. Hehehehe, Lei Li. Karena kau gatal ingin bertarung, bagaimana kalau aku bergabung? Wu Yun tersenyum dan membalas, dia menatap Lei Li penuh semangat dan menjilat bibir. Mendengar itu, ekspresi Lei Li semakin menggelap. Dia tahu jika dia bisa mengalahkan Wu Yun. Namun, orang-orang dari Raging Blade Dojo adalah berandal dan mereka senang bertarung. Sekali mereka bertarung, mereka akan bertarung sampai akhir seperti orang gila. Karena itu, di situasi normal, Lei Li berharap menghindari pertarungan dengan Wu Yun. Wu Yun, Kak Lei Li tidak ingin bertarung denganmu. Berkeliaran untuk membuat masalah, itukah gaya Raging Blade Dojomu? Tanya Xie Yingying tidak sopan. Aku tidak tahu jika itu gaya Raging Blade Dojo, tapi itu pasti gayaku. Kalau kau keberatan, kau bisa berdiskusi denganku, meski aku mungkin tidak akan menerima. Menghadapi sarkasme dalam kalimat Xie Yingying, Wu Yun menjawab serius dan mengangguk. Xie Yingying menggigit bibirnya, ekspresi wajahnya berubah sedikit hitam. Tampaknya tidak ada yang berjalan sesuai keinginannya hari ini. Pertama, dia bertemu orang yang bicara kasar dan terus terang, Lindong, dan sekarang dia bertemu preman. Sebab itu, kemarahan memenuhi seluruh tubuhnya. Lindong tanpa sadar tersenyum akan jawaban Wu Yun. Tampaknya dia menyukai sesama orang sok pintar ini. Wajah Lei Li berkedut, ekspresinya menggelap. Baiklah, kalian semua anak kecil sudah membuat cukup masalah. Saatnya pulang, ini adalah tempat untuk mengadakan usaha. Ketika suasana dirusak total oleh Wu Yun, sebuah suara terdengar dari gedung di dekat sana. Para penonton menengok dan melihat pria parubaya berdiri di atas dan melihat mereka dari atas. Di belakangnya, berdiri sekelompok laki-laki kekar. Orang itu adalah pengurus alun-alun. Namanya Wang Jin, dan dia adalah praktisi Earthly Yuan. Berdiri di belakang Lindong, Lin Xia berkata pelan. Segera, dia diam-diam menghela napas lega di dalam hati. Kini, setelah orang itu muncul, tirai akhirnya tertutup dalam drama ini. Setelah Wang Jin bergabung, alis Lei Li mengerut, sadar jika hari ini akan jadi kesempatan yang sulit untuk melakukan serangan. Seiring gelombang Yuan Power menghilang di tangannya, dia menatap Lindong sebelum berkata dingin. Kau beruntung hari ini, tenang saja, saat perburuan kota Qingyang datang, aku pasti akan mengurusmu secara spesial. Karena aku berjanji mengembalikan tamparan yang kau berikan pada Ting Er, kupastikan menepati kata-kataku. Lalu, Wu Yun, aku pasti menghabisimu di perburuan. Sampai saat itu tiba, jangan ketakutan dan pergi. Menyelesaikan kalimat, Lei Li menyeringai dan pergi bersama Xie Yingying serta yang lain. Di kemudian hari, pada waktu dia mencapai level Earthly Yuan, dia akan bisa menangani Lindong dan Wu Yun dengan mudah. Menatap punggung Lei Li, Lindong sedikit menyipitkan mata dan senyum muncul di bibirnya. Perburuan kota Qingyang, kini dia mulai menantinya.